Halo semua, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai partai politik. Yang pertama, pengertian partai politik, kemudian peran partai politik, dan berikutnya pentingnya partai politik bagi sebuah negara demokrasi khususnya Indonesia. Untuk lebih lanjut, silakan simak video berikut ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Irfan Nopel Silalai, NPM saya 2085257. Kemudian, ini adalah mata kuliah Introduction Information Technology atau pengantar teknologi informasi. Kemudian, program studi adalah Public Administration atau administrasi publik. Dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Ria Ukur Ginting, SSI MCS. Lanjut ke pembahasan. Di sini saya akan membahas mengenai partai politik, baik itu pengertian partai politik, model partai politik Indonesia, tujuan partai politik, serta peran partai politik. Yang pertama, partai politik atau parpol menurut Miriam Budiarjo merupakan organisasi politik yang menjadi sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Kemudian secara umumnya, partai politik adalah organisasi atau institusi politik yang memiliki struktur organisasi dan memiliki ideologi, cita-cita partai, serta memiliki tujuan politik. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu model partai politik Indonesia. Di sini ada tiga model dari tiga model kepemimpinan di Indonesia. Yang pertama adalah Orde Lama atau di masa kepemimpinan Presiden Soekarno, di mana di masa kepemimpinan Presiden Soekarno dikenal dengan mengedepankan nilai kebangsaan dan ideologi atau revolusioner. Artinya di sini sudah ada ideologi yang kokoh atau yang kuat yang kita kenal dengan Pancasila. Dan diharapkan masyarakat atau seluruh masyarakat dapat menerapkan nilai kebangsaan dan ideologi tersebut. Kemudian masuk ke model kedua, yaitu Orde Baru atau di masa pemerintahan Soeharto. Di sini terjadi atau kepemimpinan yang terpusat atau sentralistik serta birokrasinya otoriter. Artinya di sini menggunakan birokrat untuk mencapai kekuasaan dan menggunakan militer sebagai penjaga kekuasaannya. Kemudian masuk ke model ketiga, yaitu model reformasi atau yang dimulai dari zaman atau Presiden B.J. Habibie. Di sini sampai sekarang, di sini dikenal dengan demokrasi ekonom. Artinya Indonesia sedang gencarnya membangun atau sedang gencarnya melakukan pembangunan di bidang infrastruktur, sumber daya manusia maupun ekonominya. Kemudian masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tujuan dari partai politik. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, ada dua tujuan dari partai politik. Yang pertama adalah tujuan umum, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Kedua, mengembangkan kehidupan demokrasi. Ketiga, mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Kemudian tujuan kedua, yaitu tujuan khusus, yaitu memperjuangkan cita-cita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian masuk ke pembahasan keempat. Apa sih
peran partai politik bagi sebuah negara demokrasi, khususnya Indonesia. Yang pertama adalah pendekatan pembangunan. Artinya, partai politik harus mengedepankan pembangunan, baik membangun masyarakat atau sumber daya manusianya yang memiliki partisipasi politik yang tinggi, serta mengedepankan modernisasi politik atau politik ekonomi. Yang kedua adalah peran sebagai historis. Artinya di sini partai politik memiliki sejarah yang panjang serta perkembangan sosial tertentu. Yang ketiga, yang paling penting adalah sebagai wadah atau tempat umum bagi masyarakat. Partai politik di sini arti wadah adalah sebagai tempat atau perpanjangan tangan atau perpanjangan suara rakyat untuk diperjuangkan demi kebaikan atau kebijakan pemerintah yang bertujuan demi kepentingan masyarakat banyak. Kemudian kesimpulannya adalah partai politik sebagai organisasi independen atau organisasi politik harus menjadi wadah atau penampung aspirasi seluruh masyarakat tanpa terkecuali agar suara rakyat atau aspirasi rakyat tersebut dapat dipertimbangkan pemerintah. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Demikian pembahasan mengenai partai politik di Indonesia. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kata atau penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.